Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku, ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Oh, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku, ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Kami datang kepadamu, Tuhan, membawa hati kami. Sucikanlah, kuduskanlah oleh kebenaran firman-Mu setiap hari. Bimbing kami hidup dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Oh, mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Dijumpai kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu itu bukan kekuatan daripada daging kami. Kami tahu
Itu tidak mungkin dengan kekuatan kami, tetapi oleh kasih karunia, pertolongan daripada Roh Kudus dan firman-Mu yang terus membersihkan hati, kepikiran jiwa kami, akan menolong kami hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Sebentar kami renungkan firman-Mu, teguhkan kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita atau menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Bapak Ibu, selain masalah adanya benih-benih perpecahan di tengah jemaat, tampaknya jemaat Korintus juga mengalami masalah moralitas. Lebih tepat, saya menyebutkan masalah ketidakkudusan. Nah, Tuhan selalu menuntut umatnya, jemaatnya, gerejanya sebagai jemaat yang kudus. Rupanya ada semacam dosa percabulan yang mulai berkecambah. Dan kelihatannya Tuhan melalui Rasul Paulus demikian tegas terhadap dosa ini. Tidak boleh dibiarkan sedikit pun. Ada dua persoalan mengenai hal ini, mengenai percabulan itu. Pertama disebutkan adalah persoalan seorang pria yang hidup dan melakukan perzinahan dengan istri ayahnya. Ya, di ayat 1 kita sudah baca tadi. Kata istri ayahnya, ini menunjukkan perempuan itu bukan ibunya, tetapi ya mungkin istri ayahnya yang kesekian. Hal ini mungkin terjadi karena bisa jadi seorang istri jauh lebih muda dari suaminya,
sehingga usianya tidak jauh berbeda dengan anak tirinya. Persoalan yang kedua adalah gereja Korintus bukan hanya bersikap toleran terhadap keadaan tersebut, tetapi juga sombong dan bangga. Di sini nampak bahwa fokus utama dari permasalahan ini sebetulnya bukanlah pribadi orang yang melakukan percabulan tersebut, tetapi sikap gereja Korintus dalam menghadapi persoalan itu. Mereka mengetahui adanya percabulan, ya, tetapi membiarkannya. Mereka berpikir itu hal biasa. Firman Tuhan jelas dengan tegas melarang aktivitas seksual antara seorang laki-laki dengan istri ayahnya. Beberapa ayat di Perjanjian Lama menjelaskan itu. Imamat 18 ayat 8, ya, Imamat 20 ayat 11, Ulangan 22 ayat 30. Jemaat Korintus seharusnya telah mengambil dua tindakan sehubungan dengan perbuatannya tersebut. Mereka seharusnya bersedih dan malu, bukan malah merasa bangga. Dan bila orang tersebut tidak mau dibimbing, menolak untuk meninggalkan dosanya, menolak untuk bertobat, maka harus dikeluarkan dari persekutuan, harus dijauhi, dikucilkan. Melalui kiasan ragi yang menghamirkan seluruh adonan, Paulus pada ayat ini memberikan kejelasan akan perintahnya kepada jemaat untuk mengusir jemaat yang melakukan percabulan bila tidak mau bertobat. Jemaat Korintus yang sombong itu gagal dalam menyadari bahwa dosa tersebut, sekalipun hanya dilakukan oleh seorang jemaat, telah merusak seluruh komunitas jemaat Korintus, seperti ragi yang mengkhamirkan itu. Dalam Perjanjian Baru, ragi sering melambangkan dari kejahatan yang menyebar secara diam-diam dan berbahaya. Ini harus dibersihkan. Bahkan tidak boleh ada ragi sedikit pun dalam gereja, dalam pengertian tidak boleh ada kejahatan sedikit pun. Di akhir daripada perikop ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa gereja adalah roti yang tidak beragi bagi Kristus. Domba Paskah yang telah dikorbankan itu, Paulus di sini menunjukkan pada pentingnya arti kematian Kristus bagi kita dengan segala akibat dosa yang dihadapinya. Melalui Yesus, Allah telah menyelamatkan umat pilihannya dari murkanya yang menghancurkan. Melalui pengorbanan Kristus, jemaat telah dibebaskan dari dosa yang merusak kehidupan mereka dan menjadi orang-orang yang telah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka menjadi seperti roti baru yang hidup dalam kekudusan kebenaran Allah. Oleh karena itu seluruh ragi, semua kejahatan harus dibuang dari jemaat Tuhan. Di ayat 8, Paulus berkata, "Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran." Inilah kehidupan gereja. Berpesta artinya ada sukacita, sukacita ilahi. Tapi bukan sukacita duniawi. Tidak boleh ada kecemaran sedikit pun. Yang menjadi dasar sukacita adalah kemurnian dan kebenaran, pengudusan, pembebasan yang dari Allah untuk hidup bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan rahmat Tuhan yang selalu baru. Demikian pagi hari ini, kami bangun dalam keadaan sehat, itu karena kasih-Mu, itu karena anugerah-Mu. Biarlah anugerah kesehatan-Mu kami gunakan untuk kami hidup bagi Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, berkarya bagi Engkau. Berkatilah setiap apa yang dikerjakan oleh tangan kami menjadi satu karya ilahi. Kami mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman pagi hari ini yang mengingatkan kami cara hidup kami sebagai jemaat Allah, cara hidup bergereja kami harus
tidak boleh ada kejahatan, percabulan, atau hal apapun yang mencemarkan gereja-Mu Tuhan. Kami harus hidup dalam kemurnian dan kebenaran daripada Tuhan. Roh Kudus, bimbing kami Allah, untuk hidup memuliakan Engkau, untuk hidup kudus, untuk hidup mengikuti kebenaran-kebenaran-Mu. Hari ini menyerahkan seluruh umat Tuhan yang sakit, Engkau beri kesembuhan. Engkau mengawal khususnya masa pandemi ini umat Tuhan sehat, selamat, sehingga dapat memuliakan Tuhan dalam ibadah-ibadah kami. Dan kami menyerahkan setiap keluarga dalam perlindungan penyertaan yang daripada-Mu. Untuk setiap keluarga hidup dalam kekudusan, kebahagiaan, sukacita ilahi, dalam kemurnian dan kebenaran seperti kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari orang jahat, jauhkan dari pergaulan yang menyesatkan, yang pesta pora yang salah, jauhkan Tuhan. Engkau mengawal setiap keluarga dan juga anggota-anggota keluarga umat-Mu. Para pria dijaga kekudusannya, juga para wanita sebagai pasangannya, sepasang yang sepadan dan memuliakan Tuhan. Juga anak-anak kami dari pergaulan yang bebas menyesatkan, Tuhan jaga lindungi. Kuduskan mereka selalu dalam komunitas Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus-Mu untuk hidup memuliakan Tuhan. Sehingga rancangan-rancangan Tuhan atas setiap umat-Mu, setiap keluarga-keluarga Kristen, jemaat Tuhan digenapi. Biarlah keluarga-keluarga kami menjadi teladan bagi dunia ini. Bagaimana kekudusan dan kemurnian yang daripada Tuhan membawa sukacita, kebahagiaan yang sejati. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan hari kami hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap sehat, tetap semangat.